Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam bahagia, salam sehat dan rahayu untuk kita semua. Pak Direktur Penyidikan pada Jampitsus yang saya hormati beserta jajaran dan jajaran Puspenkum yang saya hormati, dan teristimewa buat rekan-rekan media yang sudah hadir pada kesempatan yang baik ini. Rekan-rekan media, pada kesempatan ini Pak Direktur Penyidikan akan menyampaikan update atau perkembangan terkait dengan penanganan perkara suap dan atau gratifikasi dalam penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ada hal yang menarik yang akan disampaikan pada saat ini terkait dengan perkembangan penanganan perkara dimaksud. Perlu saya sampaikan bahwa yang pertama, penyidik pada hari ini melakukan pemeriksaan setidaknya terhadap 12 orang saksi dari berbagai pihak, ya. Dan penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap 3 tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dari berbagai keterangan yang diperoleh, ternyata ada hal yang harus disampaikan sehingga ada perkembangan penyidikan yang membuat penyidik membuat satu ketetapan atau sikap terhadap perkara ini. Yang kedua, bahwa penyidik juga melakukan penyitaan atas berbagai barang bukti yang diperoleh oleh penyidik sehingga sangat terkait dengan sikap dari penyidik tersebut dalam perkara ini. Ya, nanti akan disampaikan oleh Pak Direktur Penyidikan. Rekan-rekan media, sebelum Pak Direktur Penyidikan menyampaikan perkembangannya, perlu saya sampaikan bahwa ternyata di dalam penanganan perkara ini setidaknya ada 3 kelompok atau fungsi yang dilakukan oleh tim kuasa hukum. Ada yang berfungsi sebagai tim juridis, ada yang berfungsi dalam kaitan dengan social engineering, dan ada yang berfungsi dalam kaitan dengan non-juridis. Nah, seperti apa nanti terkait dengan 3 fungsi ini yang juga pada akhirnya membuat sikap dari penyidik, tentu kita akan simak bersama, ya. Oleh karenanya, rekan-rekan media, terima kasih sekali lagi, dan kami persilakan kepada Pak Direktur Penyidikan untuk menyampaikan rilis perkembangan terkait dengan penanganan perkara ini. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kapus Penkum, para Kasubdit, teman-teman wartawan yang selalu setia mengikuti perkembangan perkara ini. Untuk itu, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan perkembangan penyidikan tindak pidana korupsi dan atau gratifikasi terkait penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta. Sebagaimana telah kami sampaikan kemarin, dugaan perkara korupsi, suap dan atau gratifikasi. Pada hari ini, Senin tanggal 21 April 2025, penanganan tindak pidana korupsi, suap dan atau gratifikasi terkait penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan surat perintah penyidikan nomor Prin 23 tanggal 11 April 2025. Dalam perkara aku
penyidik melakukan penyitaan di beberapa tempat yang pada siang tadi dilakukan penggeledahan. Dalam penggeledahan ini penyidik telah menyita dokumen BBE baik berupa HP maupun laptop yang diduga sebagai alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Selanjutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan dan dikaitkan dengan alat bukti lain yang telah diperoleh oleh penyidik selama melakukan penyidikan pada hari ini terhadap beberapa saksi sebagaimana yang telah disampaikan Pak Kapus Penkum, penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Republik Indonesia mendapatkan alat bukti yang cukup untuk menetapkan 3 orang tersangka. Yang pertama, tersangka MS. Yang bersangkutan selaku advokat dengan surat penetapan tersangka nomor 21 tanggal 21 April 2025. Yang kedua, tersangka JS. Yang bersangkutan sebagai dosen dan advokat berdasarkan surat penetapan tersangka nomor 29 tanggal 21 April 2025. Yang ketiga, tersangka TB selaku Direktur Pemberitaan JEK TV berdasarkan surat penetapan tersangka nomor 30 tanggal 21 April 2025. Adapun hasil pemeriksaan terhadap para saksi dan para tersangka yang sebelum ditetapkan sebagai saksi, yang bersangkutan juga sebelum ditetapkan sebagai tersangka, yang bersangkutan terlebih dahulu diperiksa sebagai saksi, dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut. Terdapat permufakatan jahat yang dilakukan oleh MS, JS bersama-sama dengan TB selaku Direktur Pemberitaan JEK TV untuk mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah IUP di PT Pertamina Tbk dan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula atas nama tersangka Tom Lembong, baik dalam penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan. Sementara berlangsung yang saat ini prosesnya sedang berlangsung di pengadilan dengan biaya sebesar dengan biaya 478.500.000 rupiah yang dibayarkan oleh tersangka MS dan tersangka JS kepada TB yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Tersangka MS dan tersangka JS mengorder tersangka TB untuk membuat berita-berita negatif dan konten-konten negatif yang menyudutkan kejaksaan terkait dengan penanganan perkara Akwo, baik ketika di penyidikan, penuntutan maupun di persidangan, dan tersangka TB mempublikasikannya di media sosial, media online, dan JEK TV News sehingga kejaksaan dinilai negatif dan telah merugikan hak-hak para tersangka atau terdakwa yang ditangani oleh tersangka MS dan tersangka JS selaku penasihat hukum tersangka atau terdakwa. Kemudian tersangka JS membuat narasi-narasi dan opini-opini positif bagi timnya, yaitu MS dan JS, kemudian membuat metodologi perhitungan kerugian keuangan negara
dalam penanganan perkara Akuo yang dilakukan kejaksaan adalah tidak benar dan menyesatkan, dan kemudian tersangka TB dan kemudian menuangkannya dalam berita di sejumlah media sosial dan media online. Tersangka MS dan tersangka JS membiayai demonstrasi-demonstrasi dalam upaya untuk menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pembuktian perkara Akuo di persidangan sementara berlangsung, dan tersangka TB kemudian mempublikasikan narasi-narasi demonstrasi tersebut secara negatif dalam berita-berita tentang kejaksaan. Tersangka MS dan tersangka JS menyelenggarakan dan membiayai kegiatan seminar-seminar, podcast, dan talkshow di beberapa media online dengan mengarahkan narasi-narasi yang negatif dalam pemberitaan untuk mempengaruhi pembuktian perkara di persidangan, kemudian diliput oleh tersangka TB dan menyiarkannya melalui Cek TV dan akun-akun official Cek TV, termasuk di media TikTok dan YouTube. Tersangka TB memproduksi acara TV show melalui dialog, talkshow, dan diskusi panel di beberapa kampus yang diliput oleh Cek TV. Tindakan yang dilakukan oleh tersangka MS, tersangka JS, dan tersangka TB dimaksudkan bertujuan untuk membentuk opini publik dengan berita negatif yang menyudutkan kejaksaan maupun Jampitsus dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi tata niaga timah maupun perkara tindak pidana korupsi tata niaga gula, baik saat penyidikan maupun di persidangan yang saat ini sedang berlangsung, sehingga kejaksaan dinilai negatif oleh masyarakat dan perkaranya tidak ditindaklanjuti ataupun tidak terbukti di persidangan. Jadi tujuan mereka jelas, dengan membentuk opini negatif seolah-olah yang ditangani oleh penyidik tidak benar, mengganggu konsentrasi penyidik, sehingga diharapkan atau harapan mereka perkaranya dapat dibebaskan atau minimal mengganggu ya konsentrasi penyidikan. Selain daripada itu, para tersangka juga melakukan perbuatan yaitu menghapus beberapa berita, beberapa tulisan yang ada di BBE mereka sebagaimana keterangan yang telah diakui oleh para tersangka, dan barang bukti tersebut sudah dan telah kami sita. Kemudian di samping itu terhadap beberapa tersangka juga memberikan keterangan yang tidak benar, di mana dalam salah satu keterangan saksi menyatakan bahwa beberapa waktu sebelum putusan pengadilan diputus di depan persidangan, WS selaku panitera telah memberikan draft putusan tersebut kepada tersangka, dalam hal ini tersangka MS dan tersangka JS, untuk dikoreksi apakah putusan itu sudah sesuai yang diminta. Tetapi di dalam fakta penyidikan, kedua tersangka tersebut tidak mengakui dan mengingkari fakta yang sesungguhnya. Sehingga dapat disampaikan bahwa terhadap beberapa hal yang dilakukan tadi, maka termasuk unsur orang yang sengaja merusak bukti-bukti dalam perkara korupsi. Yang kedua, juga masuk orang yang memberikan informasi palsu atau informasi yang tidak benar selama proses penyidikan. Kemudian dapat saya sampaikan juga
bahwa pasal yang disangkakan kepada tersangka MS yang bersangkutan diduga melanggar pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian untuk tersangka JS yang bersangkutan diduga melanggar pasal 21 Undang-Undang 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kemudian untuk tersangka TB yang bersangkutan diduga melanggar pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terhadap kedua tersangka, yaitu tersangka JS, dilakukan penahanan 20 hari ke depan terhitung mulai hari ini di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung. Begitu juga dengan tersangka TB, dilakukan penahanan 20 hari ke depan terhitung mulai hari ini di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung. Sedangkan untuk tersangka MS tidak dilakukan penahanan karena yang bersangkutan sudah ditahan dalam perkara lain, yaitu perkara yang sudah disampaikan dalam 3 hari yang lalu pada saat konferensi pers dengan kawan-kawan wartawan yang disangka melakukan tindak pidana suap dan atau gratifikasi. Demikian perkembangan penyidikan yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Apabila ada kata-kata yang kurang dipahami, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media, sebelum kita buka sesi tanya jawab terkait hal ini, barangkali ada penegasan. Yang pertama bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TB adalah merupakan perbuatan personal, ya, yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur Penyidikan bersama-sama dengan JS dan MS. Itu yang harus kita pahami bersama. Yang kedua, bahwa tentu MS sudah 2 kali ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap dan atau gratifikasi, dan yang pada saat ini dalam perkara perintangan terhadap penyidikan maupun penuntutan. Kemudian yang ketiga, bahwa tadi yang sudah kami sampaikan dalam penanganan perkara terhadap perkara korporasi, bahwa tim juridis bertugas mewakili korporasi dalam persidangan. Jadi yang melakukan penandatanganan terkait dengan proses persidangan itu dilakukan oleh tim juridis. Sedangkan tim social engineering bagaimana membentuk opini publik. Tadi Pak Direktur Penyidikan sudah menyampaikan, melakukan demonstrasi, membuat seminar-seminar, membuat konten-konten yang semuanya direkayasa sedemikian rupa untuk membentuk opini publik, supaya opini publik negatif terhadap kinerja institusi ini dalam penanganan perkara, khususnya perkara tindak pidana korupsi. Sedangkan tim non juridis dia bertugas melakukan teknik-teknik yang bersifat di luar hukum, yang tentu dilakukan oleh baik JS, MS bersama-sama dengan TB.
Barangkali itu beberapa penegasan rekan-rekan media. Sekali lagi terima kasih.